Jadi saya agak mengatakan ini begitu banyak masalah, mohon kepada Pak Presiden, Bapak tetap saja di Indonesia, fokus mengurusi kepentingan domestik kita, Pak. Masih banyak hal, MPG, Koperasi Desa Merah Putih, carut-marut rencana impor mobil bak dari India yang sudah terlanjur masuk 1.000, rencana 105.000, tapi ditunda dan sebagainya. Banyak masalah, Pak. Banyak masalah di dalam negeri ini. Rakyat sedang kesulitan, Pak. Menjelang Lebaran, harga mumbung tinggi. Wajar memang, tapi daya beli kita semakin melemah. Artinya kita sedang ada masalah dan kita membutuhkan kehadiran Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Lebih fokus ngurusi rakyat sendiri daripada ngurusin dunia internasional yang belum tentu direspon dengan baik oleh mereka. Itu saran konkret saya sebagai rakyat jelata, rakyat pinggiran kepada Presiden saya Prabowo Subianto yang terhormat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Hari ini Senin tanggal 9 Maret 2026. Apa kabar Anda? Ini menjelang Lebaran, kurang 10 hari kita Lebaran, atau mungkin 12 hari atau apa. Nah, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk Lebaran nanti? Di saat ekonomi kita sedang bermasalah. Bukan hanya ekonomi pribadi, ekonomi keluarga, tapi ekonomi negara. Kita lihat dampak dari perang Iran-Israel-Amerika. Selat Hormuz ditutup, otomatis akan mempengaruhi pasokan minyak dari Timur Tengah ke Indonesia. Nah, apa dampaknya terhadap kita semua? Kalau kita mengacu pada APBN tahun 2026, asumsi harga minyak ICP-nya, International Crude Petroleum-nya itu hanya $70 per barrel. Kalau lihat perkembangan yang sekarang, itu sudah mencapai 92, bahkan ada yang mengatakan sudah $109 per barrel. Artinya sudah ada kenaikan 30 lebih atau hampir $40 per barrel. Nah, pertanyaannya apa dampaknya buat kita, buat APBN kita? Kalau kita lihat dari APBN tahun 2026, setiap peningkatan $1 harga minyak dunia itu akan berimbas pada naiknya subsidi dari APBN 10,3 triliun. Ada yang mengatakan 6, tapi rata-rata mengatakan 10,3 triliun per kenaikan $1. Kalau sudah naik $30, kalikan sendiri. Di saat ruang fiskal kita konon sangat sempit. Bulan Februari, menurut data dan berita yang saya baca, kita sudah defisit 135,7 triliun. Pendapatan pajak menurun. Kenapa pajak menurun? Karena gairah ekonomi juga sedang redup-redup saja, PHK di mana-mana, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat juga turun. Jujur sebagai kelas menengah bawah ini saya juga merasakan kembang kempisnya, betapa sulitnya sekarang kita cari uang tanpa ada subsidi apapun, saving net apapun dari negara. Ditambah lagi ada kegalauan kita hari Minggu atau hari Sabtu, ada edaran yang beredar di masyarakat luas, Indonesia siaga 1. Itu surat perintah Panglima TNI. Masih agak sedikit bingung.
Ada yang mengatakan ini siaga 1, sudah ada telegram dari Panglima TNI, tapi pendapatnya Kasat berbeda, katanya tidak ada apa-apa. Ini membingungkan kita. Tapi apapun terjadi, memang ada eskalasi persiapan untuk siaga 1, khususnya di Jakarta. Untuk apa siaga 1 ini? Apakah dampak perang Israel, Iran, Amerika akan berdampak ke sini? Saya kira masih terlalu jauh. Apakah ini akan berdampak pada perang regional, kemudian ke perang dunia ketiga? I don't think so. Saya kira tidak seperti itu, masih terlalu jauh. Nah, ada niatan mulia dari Presiden Prabowo ingin menjadi mediator. Ini juga dipertanyakan banyak pihak. Realistiskah Presiden Prabowo menjadi mediator perang Irak dan Israel Amerika ini? Yang pertama, kita bisa melihat mengucapkan bela sungkawa meninggalnya pemimpin tertinggi Iran pun itu baru dilakukan 5 hari setelah Ali Khamenei meninggal. Itu pun melalui surat diplomatik Kementerian Luar Negeri. Kita belum pernah melihat, mendengar langsung Presiden Prabowo mengucapkan duka cita di media. Kita belum juga pernah melihat Presiden mengecam serangan Israel dan Amerika kepada Iran. Padahal Iran adalah sesama negara Islam, kita mempunyai hubungan yang sangat baik, sudah 75 tahun hubungan mesra diplomatik antara negara Iran dengan negara Indonesia, sama-sama anggota negara OGI. Nah, kalau kita mau menjadi mediator, ini memang agak lucu. Yang pertama yang tadi, gestur diplomatik itu menunjukkan kalau ucapan bela sungkawa itu begitu lama setelah kejadian hampir seminggu, itu menunjukkan gestur politik yang seolah-olah Indonesia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di Iran. Nah, kalau seperti ini untuk menjadi mediator, ya tidak mungkin. Apalagi Indonesia baru saja masuk dalam aliansi dengan Amerika dan Israel di BOP. Di BOP ada Israel, ada Amerika. Baru ditandatangani di Washington DC, 1 hari kemudian anggota BOP, Israel dan Amerika menyerang Iran. Ini kan kontradiktif ini. BOP itu Board of Peace atau Board of War. Ini yang membuat posisi Presiden Prabowo terjepit. Dan saya sangat mengerti kalau pemerintah Iran melalui Menlu menolak Indonesia sebagai mediator karena dianggap satu, tidak terlalu netral. Ya, baru saja menjadi anggota BOP mau mengirimkan tentara ke Gaza dan sebagainya, mengucapkan bela sungkawa juga agak terlambat, tidak ada kecaman langsung serangan Israel Amerika kepada Iran. Jadi wajar sekali kalau pemerintah Iran menolak. Yang kedua dari Israel, ini agak bingung. Kalau menjadi mediator, syaratnya kalau tidak salah yang saya baca harus disetujui dua belah pihak. Iran sudah tidak setuju. Nah, Israel ada masalah baru. Kalau Indonesia mau menjadi juru runding atau mediator, ada syaratnya. Israel senang-senang saja. Syaratnya kita harus mengakui negara Israel. Apakah mungkin? Karena selama ini kita belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau Indonesia mengakui Israel, akan ada terjadi goncangan di dalam negeri. Karena sentimen mayoritas Islam di Indonesia itu sangat negatif terhadap keberadaan negara Zionis Israel. Nah, dari konstelasi yang saya bacakan tadi, rasanya dengan segala hormat saya katakan, sudahlah, lupakan saja mediator. Saran konkret saya adalah Presiden lebih sering atau lebih baik fokus untuk mengurusi masalah-masalah di dalam negeri. Ketahanan energi kita harus kita perkuat. Bahlil seminggu lalu mengatakan cadangan minyak kita tinggal 20 hari.
seminggu yang lalu, berarti 15 hari lagi, tinggal 15 hari lagi. Pasokan dari Timur Tengah belum datang. Mengharapkan pasokan dari Amerika, apakah sudah datang dengan kondisi Amerika seperti itu? 15 hari lagi kita sudah akan ada Idul Fitri, ada arus mudik yang puluhan, ratusan ribu mobil dari Jakarta keluar ke seluruh penjuru daerah di Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Itu membutuhkan bahan bakar yang sangat-sangat berlipat-lipat dibandingkan hari biasa. Saya mempertanyakan, kita siap nggak ke arah itu? Saya berharap kita siap. Kalau tidak siap, saya tidak bisa membayangkan chaosnya seperti apa. Belum lagi nanti kita masih teka-teki sampai kapan ini perang Israel-Iran ini berlangsung. Dan itu sudah melibatkan negara-negara Teluk. Apakah nanti akan berimbas pada penyelenggaraan ibadah haji bulan Mei? Kalau ini terjadi, pasti juga ada pengaruh. Ekonomi kita akan menghadapi konstruksi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat nilai tukar dolar kita, semakin tinggi. Rupiah semakin melemah. Yang ingin saya katakan, saya bukan untuk membelejeti kondisi lokal, saya ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa masalah dalam negeri sangat-sangat banyak dan sangat kompleks, membutuhkan kehadiran Presiden jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Lupakanlah menjadi mediator, lupakanlah menjadi high level diplomatik di tingkat tinggi, sangat tinggi sekali. Sudahlah kita beranjak ke bumi, masalah kita sangat banyak, kita jangan sampai terjadi guncangan ekonomi yang sangat membebani rakyat, dan kalau itu terjadi, itu seperti menyurut api di ilalang kering gitu. Dan saya yakin Pak Prabowo tidak mengendaki itu. Jadi saran saya sebagai warga negara, Pak Prabowo yang terhormat, lebih banyak meluangkan waktu untuk mengurus kepentingan rakyat di dalam negeri. Ciptakan safety net yang sangat komprehensif bagi rakyat. Kita tahu negara lagi susah, kita tahu juga rakyat juga sedang menjerit, menjelang lebaran uang itu sulitnya minta ampun. Banyak juga pengusaha yang mengeluh karena petugas pajak itu mengorek-ngorek, bukan hanya untuk SPT tahun 2025 atau 2026, tapi dikorek-korek yang 5 tahun yang lalu. Ini membuat mereka gerah juga. Di sisi lain juga saya mengerti ini target pajak kita juga anjlok. Jadi artinya kompleksitas masalah di Indonesia begitu rumit, begitu tinggi. Kita membutuhkan kehadiran Presiden untuk memberikan solusi-solusi yang lebih komprehensif, menciptakan safety net, jaring pengaman sosial yang luar biasa baik diterima oleh masyarakat Indonesia, agar emak-emak di rumah tidak marah karena tidak ada gas misalkan, agar mereka tidak marah pada saat lebaran mudik tidak ada bensin, BBM mahalnya luar biasa, sudah ada kenaikan. Tapi kalau yang BBM bersubsidi kan tidak ada kenaikan. Nah, yang terjadi kenaikan adalah subsidi yang membebani APBN kita. Jadi saya agak mengatakan ini begitu banyak masalah. Mohon kepada Pak Presiden, Bapak tetap saja di Indonesia, fokus mengurusi kepentingan domestik kita, Pak. Masih banyak hal, MPG, Koperasi Desa Merah Putih, carut-marut rencana impor mobil bak dari India yang sudah terlanjur masuk 1.000, rencana 105.000, tapi ditunda dan sebagainya. Banyak masalah, Pak. Banyak masalah di dalam negeri ini. Rakyat sedang kesulitan, Pak. Menjelang lebaran, harga mumbung tinggi. Wajar memang, tapi daya beli kita semakin melemah. Artinya kita sedang ada masalah dan kita membutuhkan kehadiran Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto lebih fokus ngurusi rakyat sendiri daripada ngurusin dunia internasional yang belum tentu direspon dengan baik oleh mereka.
Itu saran konkret saya sebagai rakyat jelata, rakyat pinggiran kepada Presiden saya Prabowo Subianto yang terhormat. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.